kedua golongan ini mengakidahi Allah, gitu. Ya, ahlu sunnah dan salafi atau wahabi, konsepnya tentang Allah bagaimana? Kan gitu saudara. Konsepnya ahlu sunnah tentang Allah itu, ya, konsep dasarnya adalah 20 sifat wajib. Nah, 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil. 1 sifat jaiz. Nah, ini sudah seantero dunia yang berfaham ahlu sunnah akidahnya, maka kesini konsep dasar tentang ketuhanannya. Nah, sedangkan salafi atau wahabi, konsep dasarnya ini berbeda. Artinya tidak sama. Bahkan bisa jadi bertolakan dengan salafi wahabi yang konsep dasar ketuhanannya, akidahnya adalah tauhid, yaitu tauhid uluhiyah, ya, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudara pemirsa yang semoga dirahmati Allah dan diberikan kemudahan di dalam memahami ayat-ayatnya, sehingga oleh karenanya kita dapat melaksanakan segala perintahnya sesuai dan selaras dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara pemirsa yang dirahmati Allah, salam jumpa kembali pada channel Kajian Berpikir, yang insya Allah kita akan bahas materi kajian yang ayatnya sudah tersedia di sini, dan juga judulnya sudah saya pampangkan di sini. Judulnya lumayan panjang, dan insya Allah kalau nanti dalam durasinya terlalu panjang, ya kita akan bagi beberapa sesi, ya. Untuk itu kami mengajak, atau saya mengajak kepada saudara pemirsa untuk senantiasa menonton video kajian saya ini hingga tuntas. Artinya apa? Karena memang yang saya sajikan ini adalah ilmu yang didasari Al-Quran dan juga hadis Nabi, yang insya Allah jika diikuti akan terjadi sebuah pemahaman, bukan kesalahpahaman atau gagal paham di dalam memahami. Jadi itulah saran dan arahan saya, agar kiranya materi-materi yang saya sampaikan ini memang menjadi ilmu buat kita semua, ya. Karena Al-Quran itu adalah sumbernya dari segala sumber ilmu.
Oleh karenanya Al-Quran bisa disebut juga merupakan sumbernya daripada sumber filsafat, ya, yang disebut dengan falasifatul akbar atau falasifatul kabir, ya. Jadi itu saudara. Jadi mau belajar filsafat umat Islam, kenapa mesti mengutamakan filsafat-filsafat asing? Apakah itu filsafat dari barat ataupun dari timur? Padahal itu tidak ada jaminan kebenarannya. Ya. Jikapun benar, ya, tetap kebenaran ini akan larinya ke Kitabullah, pada Quran. Ya. Jadi kalau Al-Quran sudah menjadi akidah buat kita umat Islam, la raiba, ya, mengapa kita menomorduakannya? Artinya kitab-kitab bikinan manusia, produk manusia, hatta kiai ulama sekalipun, ya, tentu pada akhirnya ujungnya yang akan menghakimi, yang akan menilai adalah Quran. Kan gitu saudara, ya. Itu makanya jika Quran menjadi hudan, jika Quran berfungsi sebagai petunjuk, itu hal yang paling tepat dan paling benar. Baik, jadi saudara pemirsa, di sini kita sudah beri judul yaitu membedah akidah. Membedah akidah, akidahnya apa? Akidahnya siapa? Akidah ahlu sunnah dan akidah salafi. Dengan apa membedahnya? Dengan Quran. Sebelum ada pertanyaan, saya lebih dahului. Saya akan kemukakan lebih dahulu. Ahlu sunnah dan salafi pasti dasarnya juga Quran. Begitu. Ya. Dan mereka atau beliau-beliau, para ulama, para kiai juga pasti meyakini bahwa apa yang dijadikan akidah oleh kelompok ahlu sunnah ataupun salafi itu pasti dasarnya Al-Quran dan juga hadis. Namun nanti kita lihat ya, nama juga judulnya membedah. Ya, judulnya juga membedah. Nah, nanti di sini ya, saya akan membiasakan adalah tidak menyalahkan, tidak membenarkan. Tapi nanti Anda sendiri yang akan menyimpulkan mana yang lebih kuat. Jadi tradisi ilmu, ya, tradisi ilmu itu bukan penghakiman. Ya, tradisi ilmu itu bukan penghakiman. Kalaupun ada, yaitu penilaian. Dan penilaian itu, ya, tidak sama dengan justifikasi. Ya. Menilai itu adalah hal yang bisa diungkapkan dalam berargumentasi, begitu. Misalnya keliru atau lurus. Ya, orang keliru itu belum tentu mempunyai niat yang jelek. Keliru itu bisa juga merupakan keterbatasan. Atau memang saat itu pahamnya sampai di situ. Ya. Tapi kita tidak boleh memberikan stempel sesat atau munkar. Ya. Jadi ilmu itu bersifat apa? Ilmu itu bersifat argumentatif. Mana yang lebih kuat argumentasinya, itulah yang dipegang. Dalam hal ini bicara akidah. Nah, berarti kolaborasinya antara keyakinan, akidah, ya, dengan ilmu. Mana yang bersifat akidah, mana yang bersifat ilmu, kita pun harus paham. Ya. Akidah, kemudian ilmu, kedua-duanya hadir di situ, itu luar biasa, saudara.
Jadi akidahnya bukan kosong, namanya akidah yang juga berilmu. Baik saudara. Nah dalam hal ini umat Islam dimanapun adanya, ya, umat Islam di dunia manapun adanya, akidahnya tentang Allah kalau tidak ahlu sunnah ya salafi. Ya, begitu saudara. Kalaupun hanya sekedar paham, kalaupun hanya sekilasan, pasti kalau nggak berwarna ahlu sunnah, ya salafi. Begitu. Mengakidahi Allah, meyakini Allah, kalau tidak berfaham ahlu sunnah, ya berfaham salafi. Begitu aja. Walaupun nantinya banyak golongan-golongan atau kelompok-kelompok di umat Islam, maka ya pasti sumbernya ke sini. Kalau nggak salafi ya ahlu sunnah. Begitu saudara. Nah, kapan sih munculnya ahlu sunnah dan kapan sih munculnya salafi? Ahlu sunnah, akidah ahlu sunnah tentang Allah muncul di abad ke-5. Kemudian akidah salafi yang orang lebih populernya menyebutnya adalah Wahabi, itu muncul di abad ke-8. Selisih 3 abad. Konsepnya bagaimana? Kedua golongan ini mengakidahi Allah. Gitu. Ya. Ahlu sunnah dan salafi atau Wahabi, konsepnya tentang Allah bagaimana? Kan gitu saudara. Konsepnya ahlu sunnah tentang Allah itu, ya, konsep dasarnya adalah 20 sifat wajib. Nah, 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil. 1 sifat jaiz. Nah ini sudah seantero dunia yang berfaham ahlu sunnah akidahnya, maka kesini konsep dasar tentang ketuhanannya. Nah sedangkan salafi atau Wahabi, konsep dasarnya ini berbeda. Artinya tidak sama. Bahkan bisa jadi bertolakan dengan salafi Wahabi yang konsep dasar ketuhanannya, akidahnya adalah tauhid, yaitu tauhid uluhiyah, ya, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, inilah akidahnya salafi. Wahabi ini 20 sifat wajib, akidahnya ahlu sunnah. Nah, ya saudara bisa ngukur sendiri, mana akidah saya. Ya kalau nggak ini kan ini tentang Allah. Begitu saudara. Nah, ini dipelopori, ditokohi oleh seorang ulama besar, ya. Siapa? Maturidi, ya. Nah, itu tokohnya. Kemudian Asy'ari itu tokohnya. Atau Asy'ariyah, ini kenalnya Asy'ariyah. Asy'ariyah atau Asy'ari dan Maturidi. Sedangkan ini tokohnya yang mempelopori adalah Ibnu Taimiyah. Nah, saudara udah pada kenal dah, terutama yang sering ngaji, ya, yang baca kajian-kajian. Nah, satu dengan yang lain ini tidak sama. Berbeda, bahkan bertolakan. Bahkan juga dalam pembahasan kekinian ini seringkali ini menyerang ke sini.
ini juga tidak mau tentunya kan mempertahankan keyakinannya, serang balik ke sini. Jadi dulu abad ke-8, sekarang abad ke-berapa? 14, 15, berapa tahun perselisihan ini nggak selesai-selesai. Sampai detik ini. Lalu pertanyaan besar untuk saudara-saudara dan kita semua. Apakah sesuatu yang berselisih, berbeda, memahami, meyakini tentang Allah di kubu Ahlus Sunnah dengan di kubu Wahabi ini saling berbeda, bahkan saling berlawanan, apakah bisa dijadikan akidah? Itu pertanyaannya. Katakan ada orang di sini mau berislam, mana sih akidah yang mesti saya ambil? Apakah ini? Apakah ini? Apakah saya harus berakidah Ahlus Sunnah? Apakah saya harus berakidah Salafi? Kalau melihat ini, keduanya saling bertolakan atau saling berbeda. Bisakah akidah yang masih dalam perselisihan itu dijadikan akidah? Kalau jawabannya ya bisa, tergantung orang condongnya kemana. Yes, oke. Mau condong ke sini ya dia akan ambil ke sini, mau condong ke sini ya dia akan ambil ke sini. Tetapi tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah nyatu. Kan gitu saudara. Nah itu pertanyaan besarnya. Maukah Anda mengambil sebuah akidah tentang Allah yang masih dalam perselisihan sampai detik ini? Itu pertanyaannya. Ya silakan para kiai, para ulama, bukan hanya yang awam saja yang komen. Silakan Anda yang jadi kiai, jadi ulama, ahli ilmu, komen. Silakan. Itu pertanyaan besarnya buat Anda. Yang di bawahnya umat bejibun banyak. Apakah bisa? Pertanyaan besarnya tadi. Saya ulang. Bisa. Tergantung orangnya memilih yang mana. Ya. Konsekuensinya tidak akan pernah selesai perselisihan itu sampai kiamat. Yakin saya. Nah yang kedua. Abad ke-4 sampai terus sampai Rasulullah. Apakah Rasulullah dan para sahabat, tabi'in dan tabi'in, kan gitu? Sebelum ini tentunya, sebelum Asy'ariyah, apalagi Wahabi Salafi, apakah Rasulullah lidahnya seperti itu? Kan itu pertanyaan keduanya yang besar. Kan ini muncul setelah jauh Rasul wafat. Sifat 20 dan tri tauhid. Apakah sama orang-orang yang sekarang ini, katakan dari sejak abad ke-5 sampai sekarang, abad 8 sampai sekarang, akidahnya sama dengan Rasulullah, dengan para sahabat tentang Allah? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang gak gampang jawabnya. Karena bukan hanya sekedar jawab, lampirkan dalilnya. Ayat ataupun hadis. Yang jelas ini lahir terkemudian. Kesananya bagaimana Rasul dan para sahabat meyakini tentang Allah? Kan itu yang jadi pertanyaan. Kalau mau menggunakan istilah dari ahlu sunnah, dari Wahabi Salafi, berarti akidah abad ke-5 ke sana, ya, dan abad 5 ke sini, yang kesananya adalah akidah Rasul dan para sahabat tentang Allah, ya, salafus sholihin, ya, yang kesininya akidahnya siapa
Ya akidahnya ulama yang mencetuskannya. Makanya kan selalu begitu. Ya, kami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidi. Sudah diklaim. Kami akidahnya adalah akidah salaf. Ya, yang tiga ini. Ya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jadi akidahnya yang diyakini umat Islam sekarang adalah akidah produk ulama. Kan mau tidak mau begitu. Akidah saudara, akidah umat Islam hari ini adalah akidah produk ulama. Akidah tentang Allah produk ulama. Ya. Ulama kapan? Ulama sejak abad 5 dan abad ke-8 Hijriah. Itu saudara. Lantas bagaimana akidahnya para sahabat tentang Allah? Itu yang nanti kita jawab pakai Quran. Ya, kita jawab nih pakai Quran. Nanti saudara tinggal lihat mana yang lebih kuat. Ya, begitu saudara. Nah, itulah yang saya maksudkan, kita bedah lalu kita lihat. Kita lihat lalu kita bedah berdasarkan Quran. Kedua akidah yang dijadikan patokan oleh umat Islam saat ini, Ahlus Sunnah ataupun Salafi atau Wahabi. Begitu saudara. Ya. Kita lihat. Ini ilmu. Ini dasarnya. Ya. Jadi bermula dari sini saudara. Sifat 20. Ya, sifat 20. Bagaimana sifat 20 itu konsep dasarnya? Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis. Qiyamuhu binafsihi, wahdaniyan kudrat irodat, ilmu hayan dan seterusnya. Ya. Nah, itu konsep dasarnya. Allah wujud. Wujud itu ya bukan bahasa Indonesia, tapi sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ya, asalnya dari Quran. Ya, asalnya dari asma Allah. Jadi wujud itu bukan bahasa Indonesia, tetapi dari bahasa Quran, bahasa Arab. Wujud kalau diterjemahkan itu artinya ada. Ada. Makanya Said Agil mengatakan begini, Allah itu ada. Sebelum kata ada itu, Allah sudah ada. Nah, jadi ini maksudnya Allah wujud itu tujuannya, ya, tujuannya adalah menangkal di awal-awal abad ke-5 itu kan banyak para filosof Yunani, Sokrates dan lain sebagainya yang menyerang tentang ada atau tidak adanya Tuhan. Maka untuk membela dan untuk mengcounter dan memagari umat Islam yang awam itu, maka dimunculkanlah konsep ketuhanan melalui sifat 20 itu yang diawali Allah wujud, qidam, baqa. Allah wujud artinya ada, qidam terdahulu, baqa kekal. Mukhalafatul hawadisi laisa kamitslihi, itu kan dasar ayatnya. Pakai Quran, iya benar. Laisa kamitslihi. Ya. Allah tidak sama dengan makhluknya. Nah, lalu
kalimat ada, ya, ini kan arti. Lalu ditafsirkannya berbeda dengan bahasa Indonesia itu. Wujud bahasa Quran, bahasa Arab, kemudian diartikan, diterjemahkan menjadi ada. Kemudian ini diadopsi menjadi bahasa Indonesia, wujud. Jika orang bertanya, mana wujudnya? Berarti yang ada dalam pikiran kita, dalam otak kita, kalau berbicara wujud itu adalah fisik. Di sini mulai slack dan mulai ada distorsinya di sini nih. Kalimat wujud dimaknai adalah fisik. Ini wujud nih, korek. Nih spidol nih wujud. Jadi ya, dari situlah timbul pertanyaan yang sifatnya menyerang. Kalau memang Tuhan ada, kalau memang Allah ada, mana? Nah, yang dicari adalah wujud bentuk yang bisa dilihat, diraba, didengar, dan lain sebagainya. Artinya yang bisa diindra secara fisik. Itu mulanya dari situ, saudara. Karena ada kalimat Allah wujud, dari situ pintu masuknya. Akhirnya bertanyalah orang. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak selesai sampai detik ini tentang keberadaan Allah. Imam Syafi'i sendiri paling tidak suka kalau ditanya, mana itu Allah? Seperti apa Allah? Kalau memang Allah itu ada, apa buktinya? Mana dalilnya? Mana argumentasinya? Dan bla 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 bla. Gitu, saudara. Ya. Nah, tentu inilah yang krusialnya. Dan umat Islam terseret ke dalam krusial itu. Semestinya yang Allah ajarkan itu, bertanyalah cukup satu kali saja. Karena informasinya secara kewahyuan, ya, secara pengkitaban, melalui Rasul, melalui sahabat, sudah disampaikan. Ya, ini dalilnya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Itu informasi validnya. Pernyataan Allah demikian, sesungguhnya la ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali Dia. Ya. Nah, ini pengajaran. Kalau huwa itu kan pihak ketiga. Nah, yang menyatakan pihak pertama. Yang dinyatakan pihak ketiga. Dia juga gitu. Berarti ini bentuk pengajaran kepada kita. Sampaikan wahai para rasul kepada umatmu. Ya, sampaikan kepada umatmu bahwa aku ini adalah Tuhan. Ditegaskan dalam ayat yang lain. Allahu la ilaha illa ana. Tuh, saklek udah. Allah yang tidak ada Tuhan kecuali aku. Surat 20 Maryam ayat 14. Ini surat Ali Imran ayat 18.
Nah, sudah seperti ini masih tanya. Lalu mana, seperti apa? Itu pertanyaan salah. Jadi kalau mau bertanya tentang Allah, cukup satu kali saja. Tidak boleh bertanya untuk yang kedua kali. Kalau bertanya yang kedua kali, maka akan disusul dengan pertanyaan yang kedua, lalu yang ketiga, dan seterusnya. Ruwet. Yakin saya. Mau bukti? Sekarang ini buktinya. Nih, ruwet nih. Berselisih terus sampai akhir. Sampai yaumil akhir maksud saya. Nggak akan selesai. Karena pertanyaannya tidak satu kali. Bertanya tentang Allah cukup satu kali. Apa yang ditanyakan tentang Allah? Ma huwallah. Tuh. Kalau pertanyaannya itu Allah jawab. Tapi kalau aina Allah, di manakah Allah? Satu pun ayat tidak ada yang menjawabnya. Tidak ada satupun ayat pun yang akan memberikan jawaban kepada Anda. Maka pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan yang sia-sia. Karena Allah tidak menurunkan ilmunya. Karena sudah diperboden pula oleh Allah. Laisa kamislihi. Sudah perboden masih maksa. Ketemu ayat yadullah, tangan Allah. Ketemu ayat wajhullah, wajah Allah. Ketemu ayat, banyak sekali ayat-ayat yang menginformasikan tentang Allah. Tapi sudah ditutup. Jangan maksa menafsirkan. Cukup bertanya satu kali saja dengan kalimat ma huwallah. Apa atau siapa? Bagaimana? Ya. Huwallah, dia Allah. Siapakah Allah? Itulah. Nah, kalau pertanyaannya ini satu kali, Allah jawab. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Huwal alimul ghaibi wasyahadah, huwar rahmanur rahim. Itu Allah. Dialah Allah yang mengetahui, ya, yang ghaib, yang nyata, dan dia Maha Rahman, Maha Rahim. Masih nanya, huwallahu alladzi la ilaha illa, ya, huwal malikul qudusus salam al mu'minul muhaiminul azizul jabbar al mutakabbir subhanallahu amma yusyrikun. Ya, itu Allah. Lagi, huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul al-asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Masih kurang puas juga tuh surat Yasin, surat apa namanya? Al-Baqarah nih, saya tulis. Allahu la ilaha illa hu. Huwal hayyul qayyum, huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang senantiasa hidup. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Yang mengetahui segala hal, apa-apa yang ada di antara kalian, baik yang ada di dalam kekuasaanmu, aidihim, kekuasaan mereka, wa mahol fahum, apa yang ada dalam kekuasaan mereka.
mengetahui. Kursiyuhus samawat wal ar, karena kursi Allah, kuasa Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah al-aliyul azim, maha tinggi lagi maha agung. Masih kurang juga, masih nanya. Luar biasa bandelnya. Nah, jadi itu cukup dengan kalimat Allah ada. Dengan dalil ini sudah kita cukup yakin ada Allah itu. Selesai. Orang awam pun juga bisa mengerti. Bagaimana kuncinya ada itu? Muqallid. Mengiyakan tanpa bertanya. Sami'na, saya dengar, wa ata'na, saya akan mentaati. Karena ini ayat ini adalah lanjutannya. Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholat. Beribadahlah kepadaku dan dirikan sholat. Indah itu begitu. Disibukkan dengan ibadah. Gitu, saudara. Makanya di zaman Rasulullah sampai 3 generasi itu gak ada selisih tentang Allah. Karena disibukkan untuk beribadah, dicontohkan oleh Rasulnya. Paham, saudara? Jadi tidak ada satupun para sahabat, kalaupun ada hadis, ya, dalam suatu kisah bahwa hadis itu bertanya, aina Allah fis sama. Itu yang diributin oleh dalil-dalil itu tuh, ayat hadis itu oleh si Salafi ini. Aina Allah, Allah sama, Allah fis sama. Allah di atas. Ya. Nah, itu saudara. Jadi tidak ada selisih, tidak ada gontok-gontokan tentang akidah, tentang keyakinan Allah di zaman para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Nah, lalu nanti kita akan lihat akidahnya seperti apa. Yang jelas bukan model sifat 20 dan bukan model asma wa sifat. Kalau bicara masalah bid'ah kan dua-duanya bid'ah. Dalil lu juga yang make. Tapi lu juga yang bid'ah. Yang membid'ahkan ternyata ahlul bid'ah, kan begitu jadinya. Balik pada dirinya. Karena Rasulullah dan para sahabat tidak seperti Anda akidahnya. Berbeda. Ayo, mau dalil apa? Nanti kita lihat nih, kita pertegas lagi dengan ayat-ayat. Oke, saudara? Nah, paham sampai di sini? Di situ awalnya. Karena mengartikan wujud atau memaknai wujud adalah menuntut fisik. Akhirnya terjadi silang selisih. Ya dulu fauqa adihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ya tangan Allah nggak seperti tangan kita, makhluk. Itu aja yang dibahas bolak-balik. Ntar kembalinya ujung-ujungnya ya laisa kamitslihi juga kan. Dibahas panjang lebar, kitabnya berbab-bab. Ya, memenuhi rak-rak perpustakaan dari abad ke abad tentang Allah. Ujung-ujungnya kan ditutup pakai ini lagi. Laisa kamitslihi. Lah buat apa saudara? Membicarakan hal yang ujungnya nggak ketemu, akhirnya baliknya ke sini-sini juga. Ya dulu tangan Allah, ya bukan seperti itu maksudnya. Kemudian Allahu 'alal arsy istawa, Allah duduk, ya bukan duduk seperti kita. Bla 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 bla, ruwet, nggak habis-habis tuh sampai sekarang. Ya, ahli filsafat keislaman membahas tentang Allah, ahli filsafat Yahudi, ahli filsafat Yunani membahas tentang Tuhan, Einstein dan lain sebagainya, ruwet.
Memahami Allah apakah bisa dengan logika? Memahami Allah apakah bisa dengan eksperimen dan sebagainya? Ruwet. Padahal sudah diajarin sederhana. Cukup satu kali saja bertanya tentang Dia Allah, maka Allah jawab. Ma huwa Allah. Allah tadi sudah saya jelasin kan? Selesai. Tapi kan ada orang yang menuntut bukti. Contohnya orang-orang komunis, orang-orang ateis. Gampang jawabnya. 1 menit. Enggak ada 1 menit. 1 detik saya jawab dengan mudah. Orang ateis kan dia hanya berdasarkan nggak pakai keyakinan istilahnya. Nggak ada istilah kolbun. Jadi semuanya adalah rasional maunya. Yang masuk akal maunya. Kalau yang nggak masuk akal kan nggak diterima. Itu dasar pemikiran orang-orang ateis. Yang nggak masuk akal nggak diterima sama dia. Dia menuntutnya bukti. Ya kita kasihkan. Dalam alam semesta raya ini, dalam kehidupan ini, itu pasti ada 2 yang namanya plus minus. Ini cara menghadapinya, saudara, saya ajarin. Ini nggak bisa dibantah oleh mereka, kaum ateis. Kalau ada plus, pasti ada minus. Nggak mungkin ada minus doang, nggak mungkin ada plus doang. Begitu. Nah, sekarang bicara keyakinan. Orang ateis berkeyakinan Tuhan itu tidak ada. Kemudian orang yang bertuhan meyakini bahwa Tuhan Allah itu ada, berarti plus. Jadi plus ditambah min tambah plus akan hasilnya plus. Ini hasilnya. Orang yang beriman meyakini Tuhan itu ada. Orang komunis meyakini Allah itu, Tuhan itu tidak ada. Jadi keyakinan dia yang meniadakan Tuhan itu menguatkan bahwa Tuhan itu ada. Bahwa min dan plus itu digabung menjadi plus. Rumusnya pasti plus. Nggak ada min tambah plus itu kemudian min, nggak ada. Dan itu untuk menyangkal keyakinan orang ateis. Begitu cara membuktikan secara keilmuannya. Jangan buktinya nih alam semesta ini ada. Lantas dibantah sama dia. Jadi kalau Tuhanmu itu ada karena alam semesta. Kalau alam semesta nggak ada, Tuhanmu kemana? Jangan masuk ke situ, saudara. Ini namanya rumus perbandingan nilai. Nilai itu cuma 2. Hak batil, benar salah. Dan itu mereka nggak bisa menyangkal bahwa di alam semesta raya ini, ya, yang menurut logika dia pasti dibenarkan. Karena min dan plus itu digabung menjadi satu, menjadi plus. Seperti lampu ini. Min plus gabung jadi 1 plus. Begitu, saudara. 1 menit nggak nyampe meyakinkan kita. Nggak perlu berdalil panjang-panjang, nggak mempan. Bisa-bisa Anda yang terseret ke sana. Nah, itulah akibatnya kalau kita berhadapan dengan orang yang tidak meyakini adanya Allah. Sementara kita dalil se-Quran ditumbrain ke mereka juga nggak akan mereka yakini. Dengan ini sebentar itu jatuh. Selesai. Jangan membawa dalil-dalil yang begitu banyak, mubazir. Baik, saudara. Itu rumus. Namanya rumus perbandingan nilai. Ya. Untuk meyakinkan bahwa Tuhan itu ada. Oke. Ya, kembali ke sini karena tadi sudah terdegradasi tentang masalah wujud itu, tuntutannya fisik. Akhirnya tadi akan berhadapan dengan orang ateis. Nah, sementara wujud dalam bahasa Quran diartikan itu adalah ada. Ya, ada tidak menuntut
fisik. Enak kan? Jadi kembalikan ke arti dasarnya wujud. Jangan dimaknai wujud dalam bentuk fisik. Nah itu mulanya dari situ saudara. Kalau saudara pengen tahu, itulah membedah namanya. Bahwa kata wujud orang menuntutnya fisik. Sehingga timbullah pertanyaan. Mana? Seperti apa? Bagaimana? Bisakah? Itu pertanyaan yang bikin sesat di dalam meyakini Allah. Begitu saudara. Saya nggak menuduh Anda sesat. Begitulah proses ya orang menjadi bingung. Ya, baik saudara pemirsa. Nah, jadi itulah apa yang diyakini orang, utamanya umat Islam, ya, mengakidahi Allah menurut versi Ahlus Sunnah, beda menurut versi Salafi. Nah, kedua-duanya berdalil, pakai ayat, pakai hadis, iya. Tapi setelah kita ulik istilahnya, begitulah kenyataannya. Padahal Allah sudah ajarkan nih di sini, ajarkan bagaimana meyakinkan diri kita dan meyakinkan orang lain tentang adanya Allah. Maka Rasulullah membimbingnya. Dengan apa? Aktifkan orang untuk beribadah. Ya. Ketika orang aktif beribadah, ya, nggak ada waktu untuk berdebat dan berdiskusi tentang Allah. Hari-harinya hanya diisi dengan ibadah, mentaati. Lah kalau orang sudah taat, kira-kira pantas nggak tanya? Seperti apa ya Allah? Bagaimana ya Allah? Bagaimana surga? Bagaimana? Merembet kemana-mana saudara. Jadi berusaha menembus hal-hal yang gaib, yang tidak terjangkau oleh otak, yang semestinya itu hanya cukup diyakini saja secara muqallid, ya. Tapi ini berusaha diakali agar akal kita itu nyampe. Enggak bakal nyampe, saudara. Ya. Kan Imam Ghazali kalau nggak salah menyatakan, ya, meyakini itu wajib, ya. Tapi bagaimananya, ya, itu nggak boleh diteliti. Wa kaifu, ya, kaifiatnya atau caranya bagaimana memahami Allah, ya, bagaimananya, ya jangan ikut main otak kita, nggak nyampe. Itu kan Imam Ghazali juga sudah menyarankan seperti itu. Meyakini itu wajib. Tapi bagaimananya tentang Allah, ya jangan coba-coba main ke sana. Karena nggak akan sampai dan tidak akan pernah sampai. Karena Allah sudah memberikan batas dan juga Allah tidak memberikan ilmunya kepada manusia. Begitu saudara. Jadi Rasulullah mensibukkan umatnya beribadah. Ya. Nah, kenapa hari ini orang kok mensibukkan ibadah hanya dalam mahdoh saja? Itu akibatnya. Ya. Mensibukkan ibadah cuma dalam mahdoh saja. Masih kurang. Jadi bagaimana ghairu mahdohnya harus bernilai ibadah? Ya lanjutkan dari mahdoh ke ghairu mahdoh. Nah itu kan sunnah Rasul begitu. Ya kalau ibadah diartikan secara mahdiah saja, ya itu dia penyebab juga. Sehingga orang mengulik-ulik lagi tentang zat Allah, sifat Allah, apalagi af'alullah, dan itu larangan. Tapi kan Pak ayatnya ada betul ayatnya. Tapi itu adalah ayat iklan, ayat pemberitahuan, ya. Bukan ayat untuk diulik, dikaji, bukan. Itu pribadi Allah istilahnya. Ya, larangan untuk ditafsir, larangan untuk dibicarakan, larangan untuk didiskusikan. Jangan maksa. Nah, gitu saudara. Jadi
harus paham bahwa di Quran itu ada arena yang nggak boleh ditafsir karena hanya Allah yang tahu, dan ada arena jauh lebih banyak yang boleh ditafsir. Yang nggak boleh ditafsir cuma sedikit, tentang Allah saja yang nggak boleh ditafsirkan. Begitu. Ya bagaimana Pak kita bisa memahami Allah kalau kita nggak berusaha memahaminya? Iya, harus memahami Allah, tapi ada prosedurnya, ada caranya, ada tuntunannya, ada bimbingannya. Gitu saudara. Ya, karena yang paling paham tentang Allah siapa? Hanya dua. Pertama Allah sendiri, kedua Rasul-Rasul Allah. Muhammad Rasulullah. Hanya dua. Orang yang paling paham tentang Allah setelah Allah adalah Rasul. Jadi yang paling paham tentang Allah adalah Allah dan Rasulnya. Siapa kalau begitu yang berhak memahamkan Allah? Ya Allah sendiri. Jadi Allah sendiri yang mesti memahamkan tentang dirinya. Bukan ulama. Ya, di situ saudara. Oke, bagaimana cara Allah memahamkan dirinya? Nanti sesi kedua. Insya Allah kita akan kembali menjelaskan. Ini sekian aja dulu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.